Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kami waktu di tengah-tengah COVID-19 melanda seluruh dunia, dan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan malam hari ini kiranya kami dapat pakaikan untuk kami dapat mengenal Tuhan dengan benar. Pakailah hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu ini, agar kiranya rahasia Tuhan dibukakan dan seluruh orang-orang yang menyaksikan dan yang mendengar akan memperoleh berkat, dan Roh Kuduslah yang akan kiranya bekerja dalam hati mereka, dalam diri mereka, untuk menyadarkan mereka dan untuk meyakinkan mereka, supaya firman yang akan kami pelajari ini dapat tertanam dalam hati mereka, menjadi keyakinan, menjadi iman dalam hidup mereka. Kami bersyukur dan kami bersama-sama siap belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat yaitu dari Injil Matius, mari bersama-sama kita akan hari ini belajar. Namun supaya lebih lengkap saya akan melihat dari Injil Markus saja, Markus pasal yang ke-10. Nanti kita akan membuat perbandingan juga dengan Injil Matius supaya nanti kita dapat lebih memahami perikop yang ada. Markus pasal 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Saya ulangi kembali, kita akan mempelajari dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Nanti kita akan bandingkan ke dalam Matius pasal yang ke-20 supaya kita dapat lebih memahami perikop dan kita lebih memahami konteks yang akan kita pelajari malam hari ini. Seperti biasa, kita akan membaca ayat ini secara responsoria. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, lalu saudara-saudari sekalian membacakan ayat yang genap. Demikian kita bergantian sampai ayat yang ke-45. Saya mulai. Permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ya, terima kasih. Kalau kita bersama-sama tadi sudah mempelajari dari konteks ini, di mana ada satu permintaan dari Yohanes dan Yakobus. Mereka ini adalah bersaudara, dan
orang tua mereka, yaitu ibu mereka juga bersaudara dengan ibu Yesus, yaitu Salome. Ibu daripada Yakobus dan Yohanes adalah Salome, bersaudara dengan ibu Yesus, Maria. Jadi bisa kita katakan mereka ini adalah sepupu dengan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tadi kita memperhatikan, Yakobus dengan Yohanes tidak segan-segan datang kepada Yesus meminta suatu permohonan. Lalu yang menjadi pertanyaan di sini, kok bisa muncul ada satu permintaan dalam diri mereka sehubungan, yaitu untuk memerintah yang satu di sebelah kanan, lalu yang satu lagi di sebelah kiri. Hal ini akan kita pelajari bersama. Kalau kita melihat dari Injil Matius pasal yang ke-20, kalau kita memperhatikan di situ dari ayat yang ke-20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kalau kita membandingkan ke dalam Injil Matius pasal yang ke-20, di situ ternyata yang datang adalah ibu Yakobus dengan Yohanes, dan mereka ini berada di belakang, ibunya yang maju ke depan untuk meminta permohonan kepada Yesus. Lalu mengapa Injil Markus tidak menuliskan hal itu, melainkan di situ yang dituliskan hanyalah Yakobus dengan Yohanes yang datang kepada Yesus secara pribadi. Kalau nanti kita memperhatikan, ini bukanlah suatu pertentangan, melainkan kalau nanti kita memperhatikan dalam Alkitab ada beberapa hal yang dituliskan. Contoh dalam Injil Yohanes, waktu Yesus dikatakan di sana membaptis lebih banyak orang daripada yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu dalam pasal yang keempat ayat 2, Yohanes pasal 4 ayat 2, ternyata dituliskan bahwa Yesus tidaklah membaptis. Lalu siapa yang membaptis? Murid-muridnya. Yang artinya apa di situ? Karena murid-murid itu membaptis adalah perintah Yesus, maka ayat itu tidak menuliskan bahwa murid-murid sajalah yang membaptis, Yesus tidak. Bukan demikian, tapi Yesus yang membaptis. Artinya bagaimana? Murid-murid membaptis atas perintah Yesus. Lalu dalam perikop ini, mengapa dalam Injil Markus kok Yakobus dengan Yohanes yang datang lalu ibunya tidak dituliskan? Karena di sini Yakobus dengan Yohaneslah sebenarnya yang memiliki keinginan itu. Lalu dalam Injil Matius dituliskan disuruhnyalah ibunya yang maju menghadap Yesus. Oleh karena apa? Karena dia berpikir tentu ibunya akan didengarkan. Sebagai dalam budaya kita di Sumatera Utara, ini adalah bibitnya, tentu akan lebih didengarkan, begitu kira-kira. Dan Salome juga terlibat di tengah-tengah pelayanan pada masa itu. Itulah sebabnya Injil Markus tidak menuliskan ibunya di sini, karena sebenarnya itu adalah keinginan daripada Yakobus dengan Yohanes sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam perikop ini, mengapa mereka bisa memiliki keinginan yang seperti itu? Sebenarnya ini bukanlah awal mereka memiliki keinginan seperti itu, melainkan dari pasal 9 sudah muncul permasalahan di antara mereka, yaitu nanti kalau kita membaca Injil Markus pasal 9 mulai dari ayat 33 sampai ayat yang ke-37, ternyata di sana murid-murid sudah mulai mempertanyakan dan sudah mulai gusar siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi sudah muncul sebenarnya ketika pelayanan itu semakin maju, semakin banyak orang yang mendengar Injil, semakin banyak orang yang mengikuti Yesus, maka sekarang sudah muncul dalam pikiran murid-murid di antara yang 12 ini siapa yang terbesar. Lalu kalau kita melihat dari ayat yang ke-35, di sini ternyata Yakobus dengan Yohanes tidaklah mengakui, yaitu
yaitu secara pribadi kepemimpinan Petrus. Walaupun dalam beberapa peristiwa Petruslah yang lebih dominan, Petruslah yang biasanya lebih berani. Namun ternyata kalau kita membaca di sini, mereka tidak melalui perantara melalui Petrus, tapi mereka langsung. Ya. Lalu kita akan melihat lagi dari pasal yang ke-10 ini, mulai dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-34, nanti di sana sudah mulai Yesus menceritakan. Namun nanti lebih jelas dalam Injil Matius bahwa Yesus nanti berkata kepada mereka akan yang 12 ini nanti akan memerintah di atas tahta, menghakimi orang-orang dari Israel. Waktu Petrus bertanya, kami sudah meninggalkan segala sesuatu Tuhan, lalu apa yang kami peroleh? Maka Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka ini kelak akan diizinkan oleh Tuhan memerintah, menghakimi bangsa Israel. Jadi bisa kita bayangkan ini sudah semakin bertambah dalam pemikiran mereka bahwa kelak mereka ini akan menjadi pemimpin 12 orang, lalu mereka ini mulai membicarakan satu dengan yang lain. Seorang raja biasanya kalau nanti kita melihat yang duduk di sebelah kanan dan di sebelah kirinya itu lebih terhormat dibandingkan duduk di tempat yang lain. Maka sebenarnya di antara murid-murid ini sudah muncul yaitu pemikiran siapa sebenarnya di antara mereka yang lebih besar. Kelak siapa mereka ini yang akan memimpin duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Nah, kalau nanti kita membandingkan, William Barclay dalam tulisannya dia berkata bahwa sebenarnya murid-murid itu sudah mencari-cari kesempatan. Bukan hanya sebenarnya yaitu Yakobus dengan Yohanes, tapi murid-murid lain juga sudah mencari kesempatan dan sedang mencari kesempatan untuk mempertanyakan hal itu, mendapatkan posisi yang mantap. Nah, gitu kira-kira kalau dalam ibadat zaman sekarang kita katakan tempat yang basah, tempat yang paling bagus, yaitu di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan Yesus. Sebab Yesus sendiri sudah mengatakan kepada mereka bahwa dia nanti akan duduk, yaitu murid-murid tadi berpikir Yesus duduk di atas tahta, Yesus akan mendirikan yaitu kerajaan Mesias, dan mereka berpikir maka mereka inilah yang akan kelak menjadi orang-orang yang penting di sekeliling Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang bisa kita katakan ambisi. Murid-murid sudah mulai memiliki ambisi yang negatif dalam diri mereka. Mungkinkah seorang murid, orang yang sudah percaya, orang bahkan yang dikatakan ini dispesialkan oleh Tuhan Yesus, dipersiapkan kelak untuk menjadi pengganti Tuhan Yesus di bumi, mungkinkah memiliki pemikiran yang seperti itu? Ternyata kalau kita membaca dalam peristiwa ini, ya ini sudah terjadi. Lalu kita akan berpikir, mungkinkah orang-orang yang telah diselamatkan pada zaman kita sekarang memiliki ambisi seperti yang dimiliki oleh murid-murid? Kalau murid-murid sudah memiliki ambisi yang seperti itu, maka pada zaman sekarang hal itu juga pasti akan terjadi. Maka tidak heran di sebuah gereja yang besar maupun gereja yang kecil sudah terjadi gesekan kanan dan kiri di antara pelayan-pelayan, di antara jemaat-jemaat, untuk mendapatkan posisi yang lebih tepat dan lebih terhormat.
ambisi yang memang positif. Ada juga ambisi yang negatif. Ambisi yang positif adalah di mana dia melibatkan Tuhan dalam keinginannya, kerinduannya, dan dia berharap penuh kepada Tuhan. Dan itu motivasinya memang benar-benar murni di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau berbicara mengenai ambisi yang negatif, ini sudah menyangkut pribadi. Bukan lagi ini sehubungan tentang pelayanan bersama, tapi ini sudah bersifat pribadi. Sehingga sadar atau tidak sadar, banyak di antara orang-orang percaya sering mengalami permasalahan satu dengan yang lain ketika memiliki ambisi negatif. Pemimpin rohani yang benar, pemimpin rohani yang baik di mata Tuhan tentu bukanlah yang memiliki ambisi negatif. Kalau kita memperhatikan Yakobus dengan Yohanes, mereka memiliki ambisi secara pribadi. Mereka menginginkan tempat yang terhormat, posisi yang jauh lebih tinggi, lebih baik daripada murid-murid yang lain. Lalu akibatnya bagaimana? Kalau kita melihat dalam konteks ini, ternyata oleh karena Yakobus dengan Yohanes memiliki ambisi yang negatif, maka akhirnya dia menyeret ibunya ke dalam ambisinya itu. Pemimpin yang tidak bijaksana, pemimpin rohani yang hanya memikirkan ambisinya secara pribadi, dia secara tidak langsung hanya akan memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan yaitu keinginannya. Maka kalau kita memperhatikan di sini, Yakobus dengan Yohanes sudah menyeret ibunya untuk bisa mendapatkan keinginan hati. Betapa berbahayanya seorang pemimpin di tengah-tengah gereja, bahkan kita katakan pemimpin dalam kelompok, baik dia pemimpin ibu-ibu, pemimpin bapak-bapak, pemimpin pemuda-pemudi remaja, bahkan juga dia pemimpin di sekolah minggu, ataukah dia termasuk majeliskah, penatuakah, apapun kedudukannya, ketika dia memiliki posisi itu, dia memiliki ambisi secara negatif, maka dia akan memanfaatkan orang lain untuk dapat memenuhi keinginan ataupun ambisinya itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata hal ini berdampak kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Berhentikah sampai di situ? Tidak. Lalu bagaimana akibat daripada ambisi negatif di sini? Maka kita memperhatikan akhirnya murid-murid yang lain pun, waktu kita membaca dari ayat 41, mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi ambisi negatif, ambisi secara pribadi ini akan merusak diri dan merusak orang lain, bahkan merusak persekutuan. Permasalahannya di sini, 10 murid yang lain juga sudah memiliki ambisi itu. Sudah memiliki keinginan itu untuk mereka mendapatkan posisi yang terhormat dan yang terbaik kelak. Ini bisa merusak pelayanan. Ketika seseorang memiliki ambisi secara pribadi, maka ini bisa merusak pelayanan, bisa merusak persekutuan, dan pasti berdampak kepada pelayanan. Berbahayakah ketika seseorang memiliki ambisi negatif? Sangat berbahaya. Berbahayanya di mana? Karena dia akan menyeret orang lain, memanfaatkan orang lain. Maka dia akan merusak persekutuan, merusak pelayanan.
Sehingga akhirnya hubungan antara Yakobus, Yohanes dengan ke-10 murid yang lain jadi tidak baik oleh karena ambisi yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apakah di antara saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini juga memiliki ambisi negatif. Dan apakah sudah berakibat terhadap diri sendiri, orang lain, bahkan berakibat di tengah-tengah persekutuan di mana saudara sekarang bersekutu. Tapi saya ingatkan melalui yaitu pengalaman Yakobus dengan Yohanes, kalau kita memiliki ambisi negatif, berhentilah, stop, bertobatlah. Karena itu akan membahayakan pelayanan, membahayakan diri kita, dan membahayakan orang lain. Kalau kita memperhatikan di sini, waktu Yakobus dengan Yohanes mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka meminta suatu permintaan, maka dari pihak Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Yesus menerima mereka. Lalu hal berikutnya yang bisa kita lihat di sini, sebagai pemimpin yang baik dan yang benar, maka pemimpin rohani itu ketika dia memohonkan sesuatu tentu dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kalau kita membaca tadi dari Injil Matius pasal yang ke-20 itu, ternyata mereka datang kepada Yesus, mereka bersujud kepada Tuhan Yesus. Ini sikap hormat, sikap yang baik. Namun kalau kita memperhatikan dari ayat 37, masalahnya apakah permintaan, permohonan seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan diterima Tuhan, dijawab Tuhan atau tidak, itu tergantung Tuhan. Maka orang yang memahami, pemimpin yang peka, pemimpin rohani yang benar di hadapan Tuhan, dia tidak memaksakan kehendaknya, keinginannya secara pribadi, melainkan dia belajar untuk menerima yaitu kehendak ataupun keinginan Tuhan. Sebab di sini kalau kita memperhatikan waktu Yakobus dengan Yohanes meminta kedudukan yang terhormat itu, maka Yesus berkata apa? Dalam ayat yang ke-38, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Jadi bisakah orang yang sudah percaya dia tidak tahu apa yang dia minta? Ya, bisa. Maksudnya bagaimana? Dia meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi dia tidak tahu apa yang dimintanya. Maksud dari ayat ini, apa yang dimintanya itu, dia tidak pahami apakah itu berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Dia hanya berpikir dalam pikirannya, aku harus mendapatkan posisi yang terbaik. Itu saja. Maka Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mengapa? Karena hal itu Tuhan sudah siapkan untuk siapa? Dalam ayat yang ke-40, kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Yesus tidak memberitahukan kedudukan di sebelah kanan dan di sebelah kiri kelak. Yesus tidak beritahu, oh siano, tidak. Supaya jangan nanti menjadi bahan pembicaraan di antara mereka. Lalu kalau kita memperhatikan lebih jauh di sini, maka kita bisa melihat bahwa seringkali orang-orang yang percaya itu meminta sesuatu kepada Tuhan bukan dengan hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan, tapi sudah ada yaitu motivasi yang lain yang tentunya tidak benar di hadapan Tuhan. Sehingga permintaan Yakobus dengan Yohanes tidak dikabulkan Tuhan. Jadi bukan berarti
kalau saya sudah percaya pasti semua doa-doa saya akan dijawab Tuhan. Tidak. Tuhan yang mempertimbangkan, Tuhanlah yang menilai apakah ini baik untuk kita atau ini malahan akan mencelakakan kita kelak. Contoh, kalau kita katakan orang yang sudah percaya, dia meminta supaya Tuhan memberikan sebuah mobil baru kepada dia, sedangkan di rumahnya saja tidak ada garasi. Sedangkan dia saja pun ngontrak, tinggal di, kita katakan di rumah yang masih sempit. Bagaimana dia minta mobil, sedangkan gang untuk masuk saja kereta cuma yang muat. Nah, gitu kira-kira. Jadi ini dia meminta itu bukan oleh karena murni dari dalam hatinya, ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Maka saya katakan tadi, orang yang seperti ini pun Yesus akan katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yang artinya bagaimana? Tuhan menilai seseorang itu meminta kepadanya, apakah ini yang dibutuhkannya, ataukah ini hanya sekedar keinginannya secara pribadi. Jadi pemimpin yang baik dan yang benar belajar untuk menerima keputusan daripada Tuhan, bukan memaksakan kehendaknya, keinginannya secara pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau perhatikan lebih jauh dalam konteks ini, maka nanti Yesus membuat perbandingan, yaitu antara pemimpin dunia dengan pemimpin secara rohani. Pemimpin dunia menjalankan yaitu pemerintahannya ataupun kuasanya itu dengan keras, dengan memaksa. Pokoknya apapun dia bisa buat dan kerjakan untuk bisa memenuhi seluruh keinginannya, seluruh supaya apa yang diinginkannya itu harus terlaksana. Tetapi pemimpin secara rohani tentunya tidaklah demikian. Maka malam hari ini kita akan menelusuri lebih jauh bagaimanakah pemimpin yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Yang akan kita pelajari pertama di situ yaitu sehubungan dari ayat yang ke-43, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi pemimpin yang baik dan yang benar secara rohani, ini saya katakan secara rohani karena ini berbicara mengenai hal-hal rohani. Pemimpin secara rohani yang benar adalah, kalau kita memperhatikan di sini, dia yang menjadi pelayan. Kalau kita melihat di sini, ini sudah bertolak belakang dengan kepemimpinan duniawi. Pemimpin rohani dengan pemimpin duniawi ini sudah bertolak belakang, sangat jauh perbedaannya. Mengapa? Karena pemimpin secara duniawi, ketika dia sudah memimpin, tentu dialah yang mendapat posisi yang terhormat, dan dialah yang mau dihormati dan dilayani. Tetapi pemimpin rohani tidaklah demikian. Lalu bagaimana dengan pemimpin secara rohani? Maka Yesus berkata, pemimpin secara rohani harus menjadi seorang pelayan. Pelayan di sini tentunya dialah yang melayani. Dialah yang harus merendahkan dirinya. Pemimpin secara rohani dialah yang harus merendahkan diri untuk melayani saudara-saudaranya. Jadi bagaimana dengan saudara-saudara sekalian yang berada di rumah? Apakah kita mau menjadi pemimpin seperti yang Tuhan sudah tetapkan malam hari ini, atau seperti yang sering kali kita lihat, mungkin sering kali kita dengar, bagaimana pemimpin-pemimpin dunia menjadi pemimpin, yaitu mereka yang harus dilayani. Semua harus tunduk kepada dia.
Tetapi pemimpin rohani yang baik dan yang benar, maka dialah yang harus melayani. Dialah yang harus merendahkan dirinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita memperhatikan dari ayat 44, maka pemimpin rohani yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Pemimpin yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan, dia menjadi hamba. Yang pertama, dia menjadi seorang pelayan yang melayani saudara-saudaranya. Lalu yang kedua, dia menjadi seorang hamba. Kalau orang Yunani berkata, ini dia menjadi seorang doulos. Doulos itu adalah seorang hamba yang mengerjakan pekerjaan sehari-hari tanpa menuntut siapapun. Maka dia yang memikirkan bahwa apapun yang dia kerjakan, ini berkenankah di hati Tuanku? Maka pemimpin rohani yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan, maka dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Apakah yang kukerjakan ini aku sekarang sudahkah menjadi hamba? Sudahkah aku menjadi seorang budak bagi saudara-saudaraku? Bukan dia yang harus mengatur semua dan dia yang harus didengarkan. Pemimpin rohani tidaklah demikian. Lalu kalau kita melihat hal ini, kita pelajari, bukanlah ada tujuan dan motivasi saya terhadap siapapun. Jauhlah kiranya hal itu. Namun saya sendiri secara pribadi belajar. Saya sendiri pun secara pribadi belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik dan yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana di antara saudara-saudara selama ini. Apakah saudara-saudara memang mau menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh kepada Tuhan atau kepada manusia? Apakah selama ini mungkin saudara-saudara lebih memikirkan perasaan orang kah, perasaan manusia kah, atau perasaan Tuhan? Seorang pemimpin yang baik dan yang benar, dia bukan memikirkan sebatas perasaan manusia, tapi perasaan Tuhan. Sebab pemimpin itu diangkat oleh Tuhan, maka pemimpin itu bertanggung jawab penuh kepada Tuannya. Siapakah Tuhan orang yang percaya? Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus sendiri sudah menyampaikan hal ini, dan Yesus Kristus sendiri sudah memberikan teladan kepada kita, tentunya kita harus meneladani akan hal itu. Meneladani tentunya berarti saya harus mengikuti apa yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Yesus memanggil semua murid-muridnya. Yesus menegur mereka. Karena Yesus sudah melihat dalam diri mereka bahwa mereka itu memiliki ambisi yang negatif semua. Maka Yesus sampaikan hal ini supaya mereka sadar pemimpin rohani itu berbeda dengan pemimpin duniawi. Dan kalau kita memperhatikan dalam perikop ini, maka kita juga dapat melihat bahwa di antara murid-murid itu yang ada dalam benak dan pikiran mereka adalah tentunya kehormatan. Bagaimana supaya mereka dihormati oleh orang lain, dihargai oleh orang lain. Maka Yesus katakan, kalau kamu mau menjadi yang terkemuka, jadi pelayan. Kalau kamu mau menjadi yang terbesar, jadi budak. Inilah pemimpin rohani yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Bukan dia yang harus mendapatkan posisi yang terhormat itu, tapi malah dia yang turun melayani. Sebagaimana Yesus sendiri pun melayani dan dia turun
kalau kita membandingkan, yaitu ke dalam ayat 32 sampai ayat yang ke-34, di mana nanti Yesus yang akan menceritakan di tengah-tengah perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, Yesus juga menyelipkan pembicaraan itu bagaimana Yesus akan mengalami penderitaan. Pemimpin rohani yang mau dimuliakan oleh Tuhan, tentu dia harus mengalami penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa melalui penderitaan. Seseorang yang ingin dimuliakan, dia harus melewati penderitaan. Lalu Yesus bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, mereka berkata, "Iya, kami dapat meminum cawan dan menerima baptisan yang telah diterima oleh Yesus." Cawan dan baptisan di situ berbicara mengenai penderitaan. Yesus turun ke dalam dunia ini bukan mencari kemuliaan manusia. Yesus datang dari sorga ke dunia ini, dia memperlihatkan kepada murid-murid itu, dia memberi contoh kepada murid-murid itu, supaya mereka lihat dan mereka berpikir, dan akhirnya kelak mereka pun meneladani Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus, dia harus melalui penderitaan. Dan ada hal menarik yang bisa kita lihat, yaitu dari ayat 32, ketika Yesus berjalan menuju ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Murid-murid cemas, ada juga orang-orang lain yang mengikuti Yesus dari belakang mengalami takut. Mengapa? Karena Yesus kerap kali di Yerusalem mengalami penderitaan, di mana dia beberapa kali mau dibunuh oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan Yesus seringkali dicari-cari terus kesalahannya oleh pemimpin-pemimpin di Yerusalem. Maka orang-orang yang mengikuti Yesus, murid-murid cemas akan hal itu. Tapi yang menarik dalam ayat yang ke-32 tadi, Yesus berjalan di depan, bukan di belakang. Menghadapi penderitaan, Yesus berjalan di depan. Yesus yang mantap langkahnya, murid-murid cemas, orang-orang yang mengikuti dari belakang takut. Karena orang-orang Yahudi sudah pernah mau melempari Yesus, oleh karena Yesus berkata, dia adalah Allah. Dia adalah anak Allah. Anak Allah berarti sama dengan Allah, setara dengan Allah. Inilah yang membuat orang-orang Yahudi sangat marah kepada Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemimpin rohani yang baik dan yang benar, dia akan mengikuti teladan Yesus. Apabila saudara-saudara mau menjadi yang terhormat, jadilah pelayan. Apabila saudara-saudara mau menjadi yang termuka, jadilah budak. Dan apabila saudara-saudara ingin mendapatkan posisi yang terhormat, belajarlah menderita bersama dengan Yesus. Menderita oleh karena nama Tuhan Yesus, bukan oleh karena kesalahan sendiri, tapi menderita oleh karena nama Yesus. Lalu bagaimana dengan Yakobus dengan Yohanes? Yakobus yang pertama sekali nanti akan mati dibunuh oleh Herodes dalam kitab Kisah Para Rasul. Dialah yang pertama kali di antara 12 murid itu akan dibunuh. Dialah yang akan pertama sekali mati syahid. Lalu bagaimana dengan Yohanes? Yohanes tidak mati martir, melainkan Yohanes nanti akan dibuang di Pulau Patmos, dan lebih kurang nanti umurnya 100 tahun dia akan meninggal.
Lalu bagaimana? Apakah waktu Yesus berkata kamu akan mengalami penderitaan seperti aku? Lalu apakah Yohanes tidak mengalami penderitaan? Dia banyak mengalami penderitaan oleh karena nama Tuhan. Apakah masalahnya penderitaan itu cepat? Seperti Yakobus, mati martir itu sangat menakutkan. Mati martir itu sangat menyakitkan, tapi cepat. Tapi Yohanes, Rasul Yohanes, dia matinya tidak mati martir, melainkan dia mati usianya cukup tua. Tapi dia tentu melewati berbagai-bagai kesulitan, berbagai-bagai tantangan oleh karena nama Tuhan. Apakah saudara-saudara akan seperti Yakobus ataukah seperti Rasul Yohanes? Saya tidak tahu. Apakah saya juga nanti seperti Yakobus ataukah seperti Rasul Yohanes? Saya juga tidak tahu. Itu adalah rahasia Tuhan. Tapi yang pasti, jadilah pemimpin rohani yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menilai dan Tuhanlah yang akan melihat hati kita masing-masing. Kita dihargai oleh Tuhan. Tuhan menilai kita bukan karena banyaknya pelayanan yang kita kerjakan. Tuhan menilai kita bukan oleh karena banyaknya yaitu pekerjaan yang kita kerjakan di muka bumi ini. Tapi Tuhan menilai kita apakah kita memang mau belajar mengikuti apa perintah Tuhan. Prinsip dalam Alkitab itu harus kita simpan. Dan jangan ada ambisi secara pribadi. Jangan ada ambisi negatif yang kita bawa dan kita terapkan tentunya di tengah-tengah persekutuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus menolong kita supaya kita bersama-sama dapat menjadi pemimpin rohani dan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman Tuhan telah kami baca dan telah kami pelajari. Kiranya Roh Kuduslah yang akan menolong kepada seluruh pemirsa, seluruh saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Tuhanlah bekerja dalam hati mereka, supaya mereka dapat memahami bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Dan mereka hidup dalam kehendak Tuhan. Mereka menjadi pelayan dan mereka menjadi budak Tuhan. Sehingga lewat hidup saudara-saudari kami dan hidup kami semua, orang-orang yang telah diselamatkan, kami dapat menjadi berkat dan kami dapat mempermuliakan Tuhan lewat sikap hidup kami. Kami berterima kasih buat firman yang telah menegur dan menasihati kami malam ini. Dalam